Selamat pagi juga untuk mama papa yang mendampingi adik-adik ya. Kak, kita lihat nih adik-adik sudah siap nih untuk mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius. Pasti dong. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan suka duka menjadi murid Tuhan Yesus. Pasti ada suka dukanya ya Kak Pasti, ya. Ada mengalami penolakan ya. Tapi sebagai murid Tuhan Yesus yang baik, kita tidak gentar untuk melakukan firman Tuhan sebagai murid Tuhan Yesus. Kak, kita menjadi murid Tuhan Yesus juga ada tugasnya loh Kak. Apa aja tuh? Menjadi pewarta. Oh iya, harus mengabarkan. Mengabarkan kabar sukacita, yaitu keselamatan. Oke, kalau begitu kita juga tidak akan goyah. Kita akan tetap mewartakan walaupun banyak rintangan. Ya, banyak halangan. Tidak menjadi takut. Betul, biarpun gunung-gunung Bergoyang, biarpun bukit-bukit beranjak, enggak takut. Tetap semangat. mewartakan kabar sukacita karena kasih Yesus juga tidak pernah berubah kepada kita. Kita mau naikkan pujian ini bersama adik-adik. Semangat yuk! Ayo berdiri, kita mau menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Ayo Kak! Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Betul sekali adik-adik. Ayo, kita juga tidak akan gentar untuk mewartakan kabar sukacita melalui apa ya? Nanti penasaran kan? Kita ingin mendengarkan ulasan yang dibawakan oleh Kak Tina. Seperti apa ya kita mengabarkan kabar sukacita? Apakah hanya dengan ngomong atau apa? Ya Kak? Ya, betul. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Terima kasih kalau hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul bersama-sama mengikuti Bina Iman Anak melalui online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengikuti Bina Iman Anak dengan baik. Dapat mendengarkan sabda-Mu, memuji nama-Mu, dan juga dapat melakukan aktivitas. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Kami sampaikan semua ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Oke. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Katina. Hari ini Katina tidak ditemani si Kapas. Si Kapas sedang sakit. Tapi coba ada siapa hari ini? Masih ingat nggak? Coba siapa ini? Ya, ini teman kita Amos. Wah, Amos dapat undangan. Undangan apa ya kira-kira? Amos dan teman-temannya mendapat undangan untuk pergi ke pantai. Asik banget dong. Bisa main ombak, menikmati sinar matahari. Wah, pokoknya tujuan misi dari perjalanan ke pantai ini adalah bersenang-senang. Ada syaratnya loh. Syaratnya tidak boleh bawa barang-barang bawaan. Tidak usah membawa bekal. Apa? Tidak bawa bekal, tidak bawa persiapan. Oh, tidak mungkin. Itu kata Amos. Kalau pergi ke pantai, kata Amos, kita perlu perbekalan. Bawa baju, peralatan berenang, handphone dan earphone. Wah, penting ini. Uang, makanan dan minuman. Amos membawa semua itu. Ketika tiba di pantai, teman-teman Amos segera melepas sendal dan plung, jebur masuk ke air. Mereka dengan gembira main air, berenang, main bola, tertawa-tawa, pokoknya gembira sekali. "Ayo Amos, ayo sini kita main." Amos juga mau ikut main, tapi
roti Amos kalau ditaruh begitu aja pasti nanti dikerumunin semut. Lalu tas Amos yang berisi benda-benda berharga kalau ditinggal di pantai. Aduh, takut ada yang mencuri dong. Nanti hilang. Amos jadi sedih dan galau. Dia ingin main dengan teman-teman. Tetapi bagaimana dengan barang-barang bawaannya ya? Akhirnya Amos hanya duduk memegangi tasnya sambil makan bekal dan minum soda yang dibawanya. Ketika teman-teman Amos sudah lelah dan haus, mereka memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa. Segar banget. Amos mau? Ya, sebetulnya Amos juga pengen. Tapi Amos udah keburu kenyang makan roti dan minum soda dari bekalnya sendiri. Misi bersenang-senang bagi Amos ini benar-benar gagal. Bagaimana dengan cerita Yesus hari ini? Ingat, dikisahkan murid-murid Tuhan Yesus juga diutus dalam sebuah misi. Mereka harus pergi berdua-duaan. Mereka diutus untuk mewartakan tentang kerajaan Allah dan menyadarkan orang-orang bahwa mereka harus bertobat. Murid-murid itu waktu pergi dikasih syarat. Mereka tidak boleh bawa roti, bawa uang, tidak boleh. Bawa baju ganti, tidak boleh. Pakai sepatu, tidak boleh. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Tuhan Yesus membekali murid-muridnya dengan berkat dan kuasa. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berangkat. Dengan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus, murid-murid berhasil mengusir setan. Dengan kuasa yang dari Tuhan Yesus, mereka juga mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Wah, tidak seperti Amos yang gagal ya. Murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita karena tugas mereka berhasil dengan baik. Mereka berhasil dan bersuka cita karena mereka taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dan mau menjadi pewarta yang berhasil dan penuh sukacita, kita harus fokus. Kita hanya harus memandang dan mengingat perintah Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Oke? Nah, sekian dulu ya hari ini dari Katina. Sebentar. Tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi. Tahukah kamu ayat dari Markus 6:13 yang hari ini kita baca yang berbunyi, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka, adalah dasar dari salah satu dari 7 sakramen yang ada di gereja kita, gereja Katolik. Nama sakramen ini adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nah, adik-adik, kita harus bangga ya jadi orang Katolik. Kita punya sakramen dari Tuhan Yesus untuk membekali kita menjadi pewarta yang berhasil dan penuh sukacita. Sekian dulu dari Katina. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Yuk kita mulai aktivitas kita. Pertama,
siapin kertas origaminya sebanyak 6. Lalu kertas HVS, gunting dan spidol, dan double tip. Pertama kita bikin botolnya. Nah, ikutin Kakak Siska ya. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Setiap sisinya dilipat. Dibalik. Dilipat lagi. Setelah itu dibalik. Dilipat lagi. Dibalik, pilih satu sisi di mana rongga atasnya dibuka. Dibalik. Nah, semua lipatan tadi dibuka kecuali sisi yang tadi rongganya dibuka. Setelah itu, setiap sisi kiri dan kanan dilipat seperti ini. Begini adik-adik. Nah, ini botolnya. Kertas origami yang warna hijau digunting sebanyak 3 kali. Hati-hati dalam menggunting ya adik-adik. Nah, di sini kita sama-sama yuk tulis ayat yang kamu suka dari ayat hari ini. Kalau Kakak Siska pilih ayat 12. Botol-botol tadi direkatkan dengan double tip. Setelah itu ditempelkan di atas kertas HVS. Penempelannya boleh sejajar, boleh zigzag, bebas. Terserah adik-adik ya. Setelah itu, ayat tadi dimasukkan ke atas rongga botol itu. Ditempelkan dengan double tip. Lalu digambar di tengah-tengahnya love, senyuman atau tertawa. Boleh ya adik-adik? Setiap sisi kertas HVS-nya boleh dihiasi dengan seperti ini. Boleh ikuti Kakak Siska ya adik-adik. Nah, begini. Dadah adik-adik, terima kasih. Hari ini adik-adik hebat sekali. Ya, betul Kak. Iya. Sudah mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Sudah memuji Tuhan. Iya, betul. Dan juga sudah mendengarkan ulasan. Ya, betul. Dan juga sudah Berkegiatan. berkegiatan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita sekarang di penghujung acara yaitu penutup. Ya. Yang mau memberikan persembahan, Silakan. ya silakan ke rekening berikut ya. Ya. Oke. Sekarang kita mau menutup kegiatan kita dengan berdoa dan menyanyikan lagu Mewartakan. Mari mewartakan. Kita tidak lupa untuk mewartakannya ya adik-adik ya. Melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, dan kita sungguh menghidupi Yesus di dalam diri kita. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang, Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang maha baik. Kami bersyukur atas sukacita yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih atas pengajaran yang telah Kau berikan melalui kakak-kakak Bina Iman. Bapa, sungguh kami bersukacita hari ini dan jadikan kami pewarta bagi sesama kami. Dengan pengantaran Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mewartakan. Mari mewartakan. Ayo sekarang kita berdiri dengan semangat. Ayo. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri
yang membuat gerakannya. Siap? Sekarang bersama-sama Karos dan Kastek, oke? Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Roh Kudus, Roh Kudus yang akan menentukan. Roh Kudus, Roh Kudus yang akan menentukan. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat mengikuti Bina Iman Anak. Thank you.